kejadian anehnya pada saat saya pulang, hujan besar, ya, sampai di jembatan Kalibakung itu, jembatan Pelangi yang sekarang itu, saya merasa aneh lagi. Posisi saya kan turun kok berat sekali. Ternyata ada yang berpapasan teriak, "Mas, boncengan cewek ayu teman Mas." Ya, situ saya lihat spion, saya nggak boncengin siapa-siapa kan. Ada orang lewat lagi bilang, "Mas, cewek ayu teman." Ada kejadian yang aneh lagi di situ. Ada sungai itu tertutup bambu saya masuk ke itu bawahnya, teman-teman juga ikut. Saya di atas pohon itu, pohon apa itu, yang pohon besar, itu ada sosok kuntilanak apa ya, karena terdengar suara dulu kayak ketawa-ketawa itu, jelas, makin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Apa kabar seluruh roommate? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host roommate Ngrom ya Medeni. Seperti biasa seluruh roommate, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh roommate yang sudah menyaksikan video-video kita. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena berlebaran kemarin ya, jadi lupa ini. Ya, seperti biasa nanti akan ada narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Sekarang kita berada di mana ini? Di Kwarcap Pramuka Tegal ya, Tegal. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Amin. Mas Amin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Amin ini terkenal ini Mas Amin. Banyak yang manggil Amin. Oh iya. Mas Amin sehat ya? Alhamdulillah. Mas Amin, kalau boleh tahu kegiatan seharinya apa ini Mas? Kalau sehari-hari saya sebagai tenaga di Sporabar di bidang olahraga. Dulu di bidang olahraga itu saya sebagai tim SAR di kolam renang. Di kolam renang? Iya, di kolam renang Gor Trisangga itu. Tim SAR ya? Iya. Tim SAR itu pengalamannya itu banyak sekali Mas. Iya, alhamdulillah. Ini ada pengalaman medeni gak Mas terkait profesi dengan ini sebagai tim SAR? Iya, alhamdulillah pengalaman sih banyak ya, yang mistis dan segala macam, yang asik dan juga banyak. Ya, kita semua kembalikan ke Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang katakan orang horor dan segala macam itu banyak sekali. Oke, tahan dulu sebentar. Baik seluruh roommate, sebelum Mas Amin berbagi kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Mas Amin sudah siap berbagi kisah medeninya? Oke. Monggo Mas Amin. Dengan kisah saya, pengalaman saya di tahun 2009. Pas itu dapat panggilan evakuasi kemanusiaan, terjadinya kecelakaan di tol Cipali. Saat itu satu keluarga kendaraannya ringsek semua, 9 orang dikatakan MD, dan saya sendiri dari Selawi naik sepeda motor ke Bumi Jawa langsung ke daerah Seperti atau Bukit Benda kalau nggak salah itu. 9 orang dibawa armada ambulan dari Rumah Sakit Gunung Jati, 3 armada. Jadi satu armada itu 3 jenazah di satu mobil, biar iring-iringan. Alhamdulillah di situ sampai jam 9 malam saya
dan teman saya yang dari lingkungan Bumiayu, Sirampok dan segala macam. Kebetulan pada saat itu kami di Slawi belum punya atau belum ada teman-teman tim SAR yang mempunyai jiwa seperti itu. Saya calling ke lintas Gunung Slamet atau ke Bumiayu dan Sirampok segala macam. Alhamdulillah datanglah teman kami 7 orang untuk membantu warga yang terjadi musibah di kecelakaan tol Cipali itu. Dan alhamdulillah selesai semua, dibersihkan sampai dikafani dan diserahkan ke pihak keluarga atau pihak pemerintah. Saat itu ketua RT karena dalam satu lingkungan RT. Mas Amin, potong sebentar, itu waktu proses evakuasi dari tol Mas Amin ikut? Kalau dievakuasi dari tol saya nggak ikut karena pada saat itu ranahnya jasa marga tol itu Cipali, dievakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Baru pihak keluarga mendapat informasi jenazah dikirim ke Tegal, baru saya menunggu di Yomani. Nah, saya beriring-iringan naik ke atas ke Bumi Jawanya. Kenapa apa yang dihubungi itu Mas Amin, kan kalau jenazah kan katanya dengan para itu dan lebih mungkin ya? Oke, betul. Karena Bapak Kapolsek itu pada saat itu tahunya tim SAR, karena untuk proses mengevakuasi kecelakaan itu Pak Lebih atau pihak pemerintah desa itu sudah angkat tangan karena sudah merasa karena musibah satu keluarga, sudah merasa ya panik dan mungkin takut karena melihat ceritanya yang kondisi korban seperti itu. Akhirnya pihak Kapolsek minta nomor, kebetulan nomor saya ada, terus saya naik ke atas dan saya menghubungi teman-teman yang ada di wilayah Bumi Jawa, Sirampok dan Bumiayu. Kalau terjadinya kecelakaan itu Mas Amin mengetahui nggak? Kalau kejadiannya saya nggak mengetahui persisnya itu, cuma informasinya tuh kendaraan ditabrak dari belakang terus hantam depannya lagi. Nah, jadi mobilnya itu ringsek. Dan evakuasi itu ada yang, kalau kemarin lihat itu banyak yang bagian tubuh yang terpotong karena mungkin kecetan dari bodi mobil itu. Berarti ditabrak dari belakang, dari depan juga? Iya, nabrak depannya ada kayak di geprek gitu. Iya, geprek. Iya ya, Ayam geprek. gitu. Oke, lanjut. Dan setelah dikafani semua, saya serahkan ke pihak Pemdes. Saya selesai, saya pamitan sama tim ke pihak lurah dan Kapolsek. Saya pamit karena saya paling jauh sendiri, dalam arti pulang sendirian. Kalau teman-teman dari Bumiayu itu dari Bumi Jawa turun ke Sirampoknya dekat, paling setengah jam nyampe. Kalau saya ke Slawinya jauh sendiri. Itu Mas Amin, sebelum Mas Amin pulang Slawi itu bisa diceritakan nggak kondisinya korban seperti apa? Apa itu memang satu keluarga? Berapa orang itu Mas? Ada 9 orang. Satu keluarga memang? Iya, ada yang satu keluarga, jadi istri anak, ada yang paman sama sepupu, ponakan itu. Jadi satu RT itu. Satu RT. Karena niatnya itu habis Lebaran mau berangkat kerja, mencari pekerjaan di Jakarta. Biasa kalau habis Lebaran mudik, terus kan pulangnya pasti bawa saudara kerja, ngajak saudara kerja di Jakarta. Nah, pada saat itu terjadi kecelakaan di Cipali. Itu seperti apa kondisi korbannya? Kondisi korban ya kalau emang melihat gambarnya emang ngeri sekali, karena ada yang terkupas tinggal tulangnya, ada yang kakinya lepas karena mungkin terpotong kencet sama bodi mobil. Karena kenapa saya bilang lepas, karena pada saat mau memindahkan jenazah itu ada barang yang jatuh, ternyata kaki bagian bawah itu jatuh. Akhirnya saya masukkan jadi satu, dicek komplit, kita bungkus dan kain kafannya serahkan ke Pak Lebih ya, pemerintah desa.
Maksudnya di rumah sakit nggak di apa jahit juga buat sambungan. Nah, itulah kecewanya kami dan tim kami itu, sudah semalam di rumah sakit Gunung Jati kok tidak diapa-apain. Pada saat itu jenazah aja satu mobil itu 3, yang biasa standarnya satu mobil adalah satu jenazah itu. Mungkin keterbatasan armada atau gimana, itu satu armada itu 3 jenazah. Tapi itu kan dipisah-pisah satu kano apa gimana? Bukan, iya, bisa-bisa sih. Masuk kantong mayat. Iya, masih kan. Bisa-bisa itu. Jadi satu apa itu trakbar satu Ditumpuk berarti. iya itu mobil 3 jenazah. Nah, itu saya pulang karena sudah malam dan selesai. Nah, kejadian anehnya pada saat saya pulang, alhamdulillah setelah pelaksanaan tidak hujan selesai, hujan besar di tengah perjalanan, sisi saya tengah hutan, motor saya atau kendaraan saya tiba-tiba mati. Tiba-tiba mogok atau mati di tengah jalan, saya bingung. Posisi motor dari di fake, nggak ada masalah kok, berhenti posisi motornya on. Ya, dalam hati kecil saya bilang, saya dari Selawi ke atas ke Jogja saya ikhlas, saya menolong korban ikhlas, dan ini saya mau pulang, tolong kalau Meng jangan mengganggu, kalau mau ada yang korban silakan. Alhamdulillah setelah saya ngomong dalam hati, tiba-tiba mesin itu nyala sendiri. Nah, di situ Nyala sendiri gimana? Apa? nyala sendirinya posisi saat itu kan saya motor jalan, kontak masih on, mesin mati. Berarti Mas Amin nggak sempat nyetar motor atau Enggak, nyala sendiri? nyala sendiri, posisi masih on, saya nggak starter nggak apa, saya cuma bilang dalam hati tadi, kalau mau ada apa silakan bilang, kalau mau ucapan terima kasih ya saya terima, tapi kalau mau ganggu jangan ganggu karena saya mau pulang, rumah saya jauh. Setelah saya itu beberapa detik motor saya nyala sendiri tanpa di starter di dalam hujan, Posisi sepi itu ya Mas? posisi sepi hujan, jalan sendiri motor. Alhamdulillah sampai daerah kota di Bumi Jawanya, di daerah pasar, rame pasar, pulang. Nah, sampai di jembatan Kalibakung itu, jembatan Pelangi yang sekarang itu, saya merasa aneh lagi. Merasa anehnya kok posisi saya kan turun kok berat sekali, perasaannya lama sekali. Kan biasa 5 menit kok ini rasanya lama sekali, kok berat, digas kok berat, lalu kan posisi turun. Ternyata ada yang berpapasan teriak, "Mas, boncengan cewek ayu temen Mas." Nah, situ saya lihat spion, saya nggak boncengin siapa-siapa kan. Ada orang lewat lagi bilang, "Mas, cewek ayu temen." Setelah itu sampai di Masjid Yomani itu Yaman Sari, motor mulai ringan karena saya batin juga sama cerita apa doa yang terbisa saya, sama cerita kalau mau ikut ya ikut tapi jangan ganggu, kalau mau ganggu ya silakan turun. Ya, di depan masjid itu saya ringan motor sampai ke Selawi, sampai rumah alhamdulillah ketemu temen, diajak makan sate, pakai sayur. Nah, sayurnya itu kan banyak kulit itu, kulit ayam itu. Nah, teman saya telepon, "Iya Pak, lagi makan sate karo sayur." Orang kelingan mau sing dibungkus pada copot balungannya, orang apa enak sok. Nah, teman saya yang daerah Bumi Ayu itu 1 minggu nggak makan, 1 minggu nggak kolom mangan karena terbayang-bayang wajah dan kondisi korban seperti itu, dan
aroma darah anyirnya itu sampai seminggu. Ya heran loh, jenengan bari kok langsung mangan. Oh enak utangnya ngeli kok. Ana sing namani nyate ya mangan satu. Lah ora kelingan kowe balungan kayak ora wis enak deh. Sampai itu pulang nyampe rumah jam 1 terus mandi udah tidur santai lagi gak ada apa-apa. Ada yang itu mas, yang pas posisi motornya jenengan mati itu di tengah hutan itu, jenengan rasa aneh apa ada bau-bau gitu, apa ada bayangan atau ada suara gitu, ngerasa nggak mas pas motor mati di hutan itu? Kalau pas motor mati di hutan itu nggak ada suara, nggak ada bau, cuma suasananya itu tenang sekali. Padahal posisinya lagi hujan besar. Posisinya hujan besar. Sampai jalan aspal pun nggak kelihatan, jarak 1 meter nggak kelihatan. Karena hujan berkabut. Tapi suasananya tenang sekali. Mungkin dalam hati kecil saya, oh ini tadi mungkin almarhum korban tadi mau mengucapkan terima kasih bagaimana itu hati kecil saya. Sampai jenengan dari sana langsung pulang sih, nggak sempet mungkin mau ketemu jenengan di rumah? Iya mungkin, makanya sampai rumah pun saya ya alhamdulillah mungkin di situ saya udah mungkin dengan isyarat mati motor saya langsung bilang kalau mau ucapan terima kasih ya saya terima, kalau mau mungkin langsung terima, oh iya saya mau ucapan terima kasih kok saya bisa merasakan seperti itu makanya sampai rumah. Tapi ya yang tadi ada yang bocah itu memang Mas Amin nggak ngeliat siapa-siapa itu di belakang, nggak ada? Saya nggak ngelihat siapa-siapa, cuma posisinya terasa berat. Motor terasa Motor berat. padahal posisinya kan turun, harus itu banter belandrang gitu, tapi terasa berat sekali kayak kita pada saat naik gitu. Sudah sampai Masjid Salihin, posisinya masih dihilangnya itu ringan. Tuh, ada pengalaman lain lagi nggak Mas Amin terkait? Kalau mistik banyak sekali yang terus kejadian yang anak itu Kambangan itu balita itu yang terseret arus bah itu terus sampai sekarang pun jenazahnya nggak ditemukan. Oke, Mas Amin, sebelum lanjut cerita yang bayi itu, monggo Mas Amin Ngopi ya, ngopi dulu olah pikir ya. Cerdas. Ya, tapi nggak tahu ini mereknya apa ini mereknya kopi nih. Ya, tunggu wis. Monggo Mas Amin, lanjut. Lanjut ceritanya. Pada saat itu hujan jam 5 sore, ternyata semuanya hujan lagi banter-banter hujan. Itu cerita ada seorang ibu sedang ngepel, ceritanya itu ngepel teras rumah karena habis hujan jadi kan dipel karena punya anak kecil barangkali kepleset lagi, anaknya lagi belajar di jalan, ternyata ibunya lagi ngepel ke utara, anaknya berangkat belajar ke selatan. Selatan teras itu ada buangan air atau got sekitar 40 cm. Anaknya masuk situ. Setelah itu suaminya lihat cuma kakinya mau lompat nggak nyampe, mau sampai kaki itu nggak nyampe. Di rumahnya ada sungai kecil, masuklah ke sungai. Oh berarti di saluran air itu yang got lah kalau iya, got depan rumah ya, selokan depan rumah itu. Tembusnya ke saluran besar tuh rumah. Anak kecilnya berapa tahun usianya? Sekitar kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Lagi belajar jalan gitu. Nah, itu saya dikabari maghrib, tapi pada saat segitu kok sungainya nggak ada airnya, kan bingung. Sungai nggak ada airnya? Iya, jadi kayak banjir bandang, hilang langsung air kering. Nah, di sampai situ jarak sekitar 1 kilo ada yang titik-titik dicurigai karena katanya di sini kedalaman paling dalam. Ternyata karena saya penasaran tak turun cuma semeter sampai semeter 20, jadi nggak perlu pakai alat berat, perahu karet enggak ya? enggak, karena posisinya sempit, paling lebar sungainya sekitar 1,5 meter. Dari situ katanya sampai malam akhirnya saya minta dibawakan genset untuk penerangan karena di situ gelap sekali posisinya, karena
ada pohon tebu dan bambu segala macam. Di situ ada kejadian yang aneh lagi di situ. Kedalamannya cuma 1 meter. Nah, genset itu untuk penerangan mati terus. Mati digeser ke rumah warga jarak sekitar 100 meter bisa nyala lagi. Normal. Bisa ternyala, lampu nyala semua. Kembalikan ke situ lagi. Jalan nggak hidup-hidup, mati terus. Akhirnya ditarik lagi sana, nyala lagi. Ya udah nggak usah, berarti tidak boleh pakai genset. Tapi kita pakai senter kecil-kecil aja. Jalan saya depan, pas tikungan ada pohon bambu. Teman-teman mencium bau aroma wangi. Kan wangi. Semakin jalan semakin dekat semakin terasa cium